A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat Allah dengan mata kita, berarti Allah itu makhluk. Allah tidak dapat dilihat dengan mata, karena Allah bukan makhluk, melainkan Allah lah yang melihat dirinya sendiri. Allah melihat Allah. Hanya Allah mengenal Allah, dan hanya Allah melihat Allah. Kita bersifat tidak ada, kita bersifat tidak wujud. Mana mungkin yang bersifat tidak wujud melihat yang wujud? Mana mungkin yang tidak ada dapat melihat yang ada? Karena kita bersifat tidak wujud dan kita bersifat tidak ada, mana mungkin yang tidak ada dapat mengenal atau boleh melihat yang ada. Yang ada saja yang mengenal dan melihat yang ada, yang wujud saja yang mengenal yang wujud. Belajarlah mengenal Allah supaya kita dapat mengenal Allah dengan Allah. Nabi Musa bukan melihat Allah dengan mata, tetapi melihat Allah dengan ilmu. Persoalannya di sini, ilmu itu apa dan ilmu itu siapa? Dalam sifat 20 mengatakan bahwa ilmu itu adalah sifat Allah. Ringkas kata, ilmu itu sendiri adalah Allah. Ilmu itu adalah Allah. Nabi Musa melihat Allah dengan ilmu. Sedangkan ilmu itu, itulah Allah. Jadi melihat Musa dengan Allah itu dengan Allah. Allah melihat Allah. Makhluk manusia tidak akan mungkin dapat melihat Allah, karena Allah bersifat batin, gaib. Sedangkan manusia melihat melalui mata. Sedangkan mata yang bersifat zahir tidak bisa melihat yang batin, yang gaib, melainkan yang gaib saja yang mengenal yang gaib, dan yang batin saja yang mengenal yang batin. Ilmu ma'rifat itulah satu-satunya jalan menuju kepada kaidah mengenal Allah Ta'ala, yang tidak ada jalan lain lagi sesudahnya. Namun banyak yang menentang ini. Sesungguhnya ilmu inilah yang dicari-cari oleh seluruh makhluk alam. Ilmu ma'rifat itu seumpama minyak wangi yang paling harum. Apabila harum atau wangi, walaupun disimpan, disembunyikan, disekat, dipatahkan, dipitnah, dan dituduh sesat, apabila wangi, ia akan tetap wangi juga. Yang wangi itu akan tetap tercium walaupun ditutup. Untuk itu, janganlah tuan-tuan takut dan jangan ragu untuk mendekati dan mempelajari ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat tidak pernah mengajar kita supaya kita tidak sholat dan tidak berpuasa. Ilmu ma'rifat sebenarnya tidak pernah mengajarkan Allah itu ada dua, dan tidak pernah mengajarkan supaya kita mengaku Allah. Orang sengaja menuduh ilmu ma'rifat itu sesat atau salah. Sesat atau salahnya ilmu ma'rifat itu adalah datangnya dari tuduhan mereka-mereka yang tidak mengenal ma'rifat. Sebab apakah mereka menuduh sesat? Sebabnya adalah karena mereka itu tidak pernah mengenal ilmu ma'rifat. Adapun bagi siapa saja yang telah belajar ilmu ma'rifat, mereka tidak sekali-kali menuduh ilmu ma'rifat itu sesat. Apakah pernah kita dengar orang ma'rifat menuduh ilmu ma'rifat itu sesat? Silahkan saja coba tanya orang ma'rifat. Apakah pernah
mereka tuduh ilmu ini sesat. Cuma kebanyakannya sekarang ini terdapat setengah guru yang mengaku guru ma'rifat tetapi tidak bermakrifat, mengaku guru ma'rifat tetapi mengajarkan ilmu yang bukan ilmu ma'rifat. Inilah kebanyakannya menyesatkan dan merusakkan nama ilmu ma'rifat. Namun tidak semua guru ma'rifat mengajarkan ilmu ma'rifat yang sesat. Jadi berhati-hatilah dan carilah yang sebenar-benarnya guru. Guru ma'rifat yang sebenarnya itu adalah guru yang tidak meninggalkan sunnah dan Al-Quran. Ilmu ini adalah ilmu jiwa, ilmu hati, ilmu rohani, dan ilmu rasa. Penggunaan bahasa pun juga adalah dengan menggunakan bahasa jiwa, bahasa hati, bahasa rohani, dan bahasa rasa. Bahasa-bahasa seperti ini sudah sememangnya tidak akan dapat dimengerti atau dipahami apabila dibaca dan didengar dengan akal kita. Ilmu ini adalah ilmu rasa. Bahasanya juga adalah bahasa rasa. Bahasa rohani tidak sama dengan bahasa akal. Apabila dibaca dan didengar dengan akal, itulah yang menyebabkan atau yang membuat kita tidak paham. Bagaimana cara untuk membaca, untuk belajar, dan untuk mendengar dengan ilmu rasa? Untuk dibaca dan untuk didengar dengan ilmu rasa itu, kita hendaklah terlebih dahulu membuang sifat akal, buang sifat pikiran, buang sifat usaha, dan buang sifat ikhtiar. Untuk lebih tepat lagi, buang sifat keberadaan diri. Orang yang membuang keberadaan diri itu adalah orang yang telah menjadikan dirinya lemah akal, dirinya bodoh, dirinya dungu, dirinya tiada berakal, dirinya tidak berilmu, dan dirinya tidak menyalahi orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Yang salah itu adalah datangnya dari sifat kebodohan diri sendiri. Fanakan diri kita, matikan diri dan binasakan diri. Jangan sampai terlihat lagi adanya sifat keakuan diri. Itulah cara-cara bagi siapa saja yang ingin untuk belajar dengan rasa. Jadikan diri kita ini lemah, bodoh. Ilmu makrifat itu adalah ilmu lemah akalnya untuk bermakrifat. Lemah akal untuk berilmu. Yang gagah itu Allah, yang berilmu itu Allah, dan yang memberi paham itu juga Allah, bukan kita. Demikian, mudah-mudahan ini dapat memberi manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.